Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu muslimat NU yang telah berhasil menyelesaikan proses kongres hingga sempurna. Hingga saat ini tinggal menunggu pelantikan pengurus pusat, pimpinan pusat. Saya ucapkan selamat kepada khususnya Ibu Khofifah Indar Parawansa dengan kepemimpinannya berhasil mengelola semua dinamika yang terjadi sehingga berhasil menghasilkan konstruksi kepengurusan yang solid seperti yang kita lihat saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih bahwa gagasan dan proposal yang saya sampaikan diakomodasi oleh muslimat NU. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun bukan hanya muslimat NU yang lebih apa sekarang istilahnya, lebih cantik dan dikdaya. Apa itu istilahnya? Yang ada mesem, ada mustika, muslimat yang cantik dan dikdaya. Ya. Kalau cuma ya, tapi juga mudah-mudahan kita bisa membangun koherensi yang lebih kuat antara muslimat dengan panon-panon NU yang lain bersama-sama dengan PBNU sehingga seluruh bangunan organisasi NU ini sungguh-sungguh dapat bergerak dalam satu strategi bersama yang kompak, yang solid, dan dalam irama yang sungguh-sungguh terkelola dengan baik. Ibu-ibu yang saya hormati, biasanya saya ini juga dapat jatah untuk jadi narasumber mengenai keaswajaan dan ke-NU-an di pelatihan-pelatihan GP Ansor sejak tahun 2011. Dan biasanya dalam pelatihan-pelatihan Ansor itu untuk menyampaikan materi itu saya butuh sekurang-kurangnya 6 jam. Ya, saya tidak tahu muslimat NU ini. Tapi saya akan berusaha lebih singkat. Pertama-tama ibu sekalian saya hormati, saya kira kita perlu ingat betul dan tidak boleh kita lepaskan prinsip bahwa kita bergabung dengan Nahdlatul Ulama ini. Kita apalagi kemudian berkhidmah di dalam Nahdlatul Ulama ini artinya kita memegang teguh dan mengikuti mazhabnya para pendiri Nahdlatul Ulama. Karena jelas bagaimana juga ditulis oleh Kiai Fadol Senori. Beliau mengatakan, ya, idza assasal qaum manzamatan anau ad-da'wata ila ittiba'i madhabihim. Kalau ada orang mendirikan organisasi, dan artinya para pendiri itu ingin agar masyarakat mengikuti madhab dari para pendirinya itu. Jadi yang pertama-tama harus kita ingat adalah bahwa kita bergabung di NU ini karena mengikuti madhabnya para muassis. Itu berarti ya tidak boleh ngarang madhab sendiri. Tidak bisa ngarang madhab sendiri. Kalau tidak cocok dengan mazhabnya para muassis, ya sudah cari tempat bergabung yang lain. Ini sebabnya lah ya bahwa beberapa waktu yang lalu mungkin saya kedengaran terlalu ekstrim ketika dalam salah satu acara, kalau tidak salah
halakoh ibu-ibu pada waktu itu, ada muslimat, ada fatayat. Saya sampaikan pesan supaya jangan ikut-ikutan feminisme. Dan banyak juga ibu-ibu yang protes, kok begitu. Kenapa? Karena saya tahu pasti bahwa feminisme itu adalah ideologi yang dibangun dari sumber-sumber sekuler. Kita mendapat kesempatan untuk mengembangkan gerakan perempuan dengan Muslimat NU, Fatayat NU, IPP NU. Tetapi yang kita lakukan tetap harus gerakan perempuan yang berakar pada mazhabnya para muassis Nahdlatul Ulama. Ketika kita berpikir tentang misalnya kesejahteraan ekonomi, tentang pemerataan ekonomi dan lain sebagainya, tetap rujukan kita adalah mazhabnya para muassis. Tidak bisa kita lalu demi pemerataan ekonomi lalu kita adopsi begitu saja misalnya ideologi sosialisme. Tidak bisa. Nah, semuanya ini harus kita rujukkan, semua yang kita lakukan harus bisa kita rujukkan kepada mazhabnya para muassis. Ini saya kira prinsip yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Kita boleh mengembangkan apapun asalkan ada rujukan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ya, bahwa memahami mazhabnya para muassis ini membutuhkan upaya yang lebih dari sekedar mengkaji bahan-bahan resmi. Kemarin ini belum lama ini, beberapa hari yang lalu saya kira ya, ada pameran oleh Kementerian Kebudayaan itu tentang sejarah Islam di Nusantara ini, 1000 tahun sejarah Islam. Kemudian pada saat yang sama juga ada proposal tentang penulisan buku sejarah Indonesia. Nah, kemudian ada banyak teman-teman kita yang perhatikan semua ini, bahkan mendapat bocoran proposalnya, dan kemudian protes karena melihat bahwa di semua itu tidak ada atau kurang sekali hal-hal yang merepresentasikan peran dari Nahdlatul Ulama. Jadi pameran yang tempo hari digelar itu kalau dilihat sedikit sekali, nyaris tidak ada elemen-elemen yang merepresentasikan jasa-jasa, peran dan jasa-jasa dari Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam proposal penulisan buku sejarah Indonesia itu juga ya apa yang ditangkap di dalam proposal itu jauh lebih kecil dari apa yang selama ini kita yakini sebagai jasa-jasa NU. Jadi kalau kita yakin jasa NU itu misalnya 100 begitu, yang ditangkap di proposal itu paling-paling 10 atau 15. Saya kemudian terlibat diskusi agak dalam dengan teman-teman ini, dan lalu kamu bisa melihat bahwa kenapa ada kecenderungan bahwa ya di dalam pameran kebudayaan dan proposal penulisan sejarah itu peran atau jasa NU itu terlalu sedikit tercover. Nah, ketika kita diskusikan di situ kelihatan bahwa memang kenyataannya sumber-sumber formal tentang peran NU
tentang jasa-jasa yang dilakukan oleh NU itu memang terlalu sedikit dibanding dengan sumber-sumber yang lebih yang informal. Kalau misalnya kita mengkaji dokumen-dokumen yang tersedia misalnya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh NU selama ini, dokumen-dokumen itu terlalu sedikit dibanding apa yang nyatanya dilakukan, diperjuangkan oleh para kiai. Nyatanya seperti itu. Kalau misalnya kita mengandalkan, baru pada waktu peringatan 1 abad NU ada kita buat juga pameran kumpulan dokumen-dokumen terkait dengan Komite Hijaz. Nah, kalau kita hanya berpegang pada dokumen-dokumen yang tersedia, ya kita tidak bisa menangkap isi dari Komite Hijaz itu apa. Yang kita lihat di situ cuma dokumen tentang keberangkatan Kiai Wahab, bahkan ada tiketnya, ada tiket kapalnya, ada berita dan lain sebagainya. Tapi sekarang coba, apa isi pembicaraan Kiai Wahab Fathullah dengan Abdul Aziz Al-Saud? Nggak ada dokumennya. Sehingga ya bagaimana menggambarkan isi dari Komite Hijaz? Kita dapat dari mana? Kita dapat dari riwayat-riwayat yang bahkan selama ini belum pernah diuji otorisasinya. Belum ada yang melakukan penelitian dengan otorisasi yang cukup atas riwayat-riwayat itu. Karena ya kebanyakan riwayat-riwayat itu memang tidak terpelihara dengan baik, tidak seperti hadis-hadis sahih yang jelas sanadnya dan seterusnya. Ini riwayat-riwayat yang memang tidak terpelihara dengan baik, tapi beredar begitu saja sebagai sejarah lisan. Nah, sebetulnya di dalam metodologi sejarah memang ada yang namanya metode oral history. Membangun, merekonstruksi sejarah berdasarkan dari sumber-sumber tutur. Tapi itu memerlukan upaya yang kompleks, yang memang selama ini belum pernah dilakukan. Nah, begitu juga dalam soal peran NU di dalam sejarah Indonesia. Sedikit sekali sumber-sumber formal yang bisa digunakan untuk menggambarkan isi dari peran Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kita misalnya punya catatan tentang tokoh-tokoh NU yang terlibat dalam proses formal seperti menjadi anggota BPUPKI, menjadi anggota PPKI, ya, yaitu Kiai Abdul Wahid Hasyim. Tapi tidak ada catatan tentang misalnya Kiai Wahid di situ itu mengartikulasikan apa? Apa yang disampaikan oleh Kiai Wahid di dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI itu tidak ada. Bahkan misalnya kita punya catatan tentang NU yang menjadi pemenang ketiga di dalam pemilu 55, kemudian ada sejumlah anggota konstituante, ada diskusi macam-macam, tapi juga kita tidak punya catatan yang lengkap tentang bagaimana artikulasi NU di dalam sidang-sidang konstituante. Nah, ini kalau kita hanya berpegang pada sumber-sumber formal, ya kita tidak bisa nangkap secara utuh. Nah, maka kalau kita berpikir tentang madhabnya muassis, kita ingin menangkap tentang madhabnya muassis NU, ya kita tidak mungkin hanya mengandalkan sumber-sumber formal. Kalau kita merumuskan atau memahami madhabnya muassis itu misalnya dari Muqaddimah Qanun Asasi,
oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ya kita tidak bisa memahami secara penuh nuansa yang begitu luas terkait dengan mazhabnya para muassis ini. Nah, maka ibu sekalian yang saya hormati, kita harus melihat, kita harus lebih telaten dengan memperhatikan berbagai macam elemen lain yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya ketika kita berpikir tentang waktu berdirinya Nahdlatul Ulama, kita harus juga mengingat konteks sejarah, konteks sosial politik yang ada di sekitar waktu didirikan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kita juga harus melihat pribadi-pribadi para pendirinya, sekurang-kurangnya para pendiri utamanya, Hadratus Syekh Kiai Abdul Wahab Abdullah, Kiai Bisi Sansuri, dan lain sebagainya ini. Kita harus lihat bagaimana karakter pribadi beliau, bagaimana pengalaman kiprah beliau sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, dan seterusnya. Kita harus telaten juga memperhatikan bagaimana persinggungan dari para muassis itu dengan tokoh-tokoh sejarah yang lain yang aktif pada masa-masa itu, untuk menangkap apa sebetulnya yang menjadi pemikiran dari para muassis ini ketika mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan kemudian memahami bagaimana sebetulnya mazhab dari para muassis itu. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, ya saya pribadi membutuhkan waktu yang lama sekali dan membutuhkan persinggungan yang intens sekali dengan sejumlah tokoh utama dalam Nahdlatul Ulama. Selain kiai-kiai yang memang menjadi guru-guru saya di pesantren, seperti Kiai Ali Maksum, kemudian Kiai Maimun Zubair, dan kiai-kiai yang lain, dan tentu saja juga tokoh-tokoh seperti Kiai Abdurrahman Wahid, dan sebelum itu Dr. Fahmi Saifuddin, dan juga dengan paman saya sendiri Kiai Mustafa Bisri, dan lain-lain sebagainya. Dan saya kira ya jarang orang seberuntung saya yang mendapatkan kesempatan untuk bisa engage, untuk bisa bergaul, kemudian juga berkesempatan untuk ya berhubungan dengan sangat intens, sangat dekat, dan menyerap banyak hal dari beliau-beliau itu. Nah, dari semua baik sumber-sumber formal maupun riwayat-riwayat yang saya terima, saya menangkap sejumlah hal yang mendasar. Bahwa pertama, jelas mazhab dari para muassis Nahdlatul Ulama dalam hal agama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang secara formal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dirumuskan sebagai mengikuti salah satu dari 4 mazhab di dalam syariat, yaitu mazhab dari Imam Malik bin Anas atau mazhab Maliki, mazhab dari Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam syariat. Kemudian dalam akidah mengikuti mazhab dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abdul Mansur Al-Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti mazhab dari Al-Imam Muhammad bin Al-Baghdadi.
Ini rumusan formalnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya ada nuansa yang kompleks yang akan membuat kita mengerti mengapa para muassis ini yakin bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus dijadikan pondasi dari organisasi yang didirikan. Nah, kemudian sebetulnya untuk apa organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan ini, dengan cita-cita apa sebetulnya? Apa yang diimpikan oleh para muassis sehingga beliau mendirikan Jam'iyah ini? Dan itu berarti juga kita perlu memahami apa yang menjadi kegelisahan beliau-beliau. Apa yang pada waktu itu menjadi keprihatinan beliau-beliau sehingga beliau kemudian merasa perlu dan mengambil keputusan untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mendirikan NU ini bukan yang pertama, bukan inisiatif satu-satunya dan bukan yang pertama dari para tokoh pendirinya itu. Sebelum Nahdlatul Ulama ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Wathon, ada Taswirul Afkar dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah ada inisiatif-inisiatif mendirikan organisasi. Nah, kenapa kemudian merasa perlu mendirikan lagi organisasi yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Ulama? Dan organisasi ini Nahdlatul Ulama ini sebagaimana secara eksplisit disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam Muqaddimah Qawaidul Asasi, ini dimaksudkan sebagai tempat berkumpul yang absolut bagi para pengikutnya. Hadratus Syekh kita tahu di dalam Muqaddimah Qawaidul Asasi beliau mengatakan, ayyuhal ulama wasadatul atqiya kullukum wa man tabi'akum halummu kullukum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghnia minad du'afa wal aqwiya ila hadhil jam'iyah al-mubarakah al-musamma al-mausumah bi Nahdlatul Ulama. Belum mengajak semua, ayo wahai semua ulama dan sadah yang takwa, Saya katakan kepada teman-teman, yang diajak itu kalau ulama itu mutlak, pokoknya semua ulama. Kalau sadah, sayyid itu diberi qayyid. As-sadah al-atqiya. Karena mungkin beliau bermaksud tidak mengajak sadah yang tidak takwa. Karena mungkin ada sadah yang takwa dan tidak takwa, yang diajak yang takwa-takwa aja. Semua diajak, beserta pengikutnya semua, untuk bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Jadi ini inisiatif yang memang dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang besar, jadi universal. Dari semua ulama ini disebut di situ min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Dari ahli pengikutnya 4 mazhab yang dimaksud 4 mazhab syariah dalam hal ini yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Seruannya itu universal. Semua pengikut 4 mazhab ini mari berkumpul di dalam Jam'iyah ini. Ini tentu di belakang itu ada pertimbangan yang luar biasa besar. Nah, ya, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa dalam persepsi saya yakini merupakan cita-cita peradaban.
Karena Nahdlatul Ulama ini dilahirkan pada titik, pada tonggak, titik penanda apa? Bubarnya konstruksi peradaban Islam pada waktu itu. Dengan kalahnya Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama dan kemudian dinyatakan bubar tahun 1924, dan hampir pada saat yang bersamaan juga bubarnya daulah-daulah Islam besar yang lain seperti Mughal di India atau Timbuktu di Afrika. Ini bubar semua, padahal ini imperium besar pada masanya, tapi kemudian bubar. Sehingga pada masa itu umat Islam ini, dunia Islam tidak memiliki konstruksi peradaban bersama sebagaimana sebelum Perang Dunia Pertama. Bubar semua. Nah, saya kira bukan kebetulan bahwa kemudian orang-orang seperti Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dan Ki Abdul Wahab Hasbullah menjadi penggagas-penggagas utama didirikannya Nahdlatul Ulama. Saya mendapat riwayat misalnya bahwa Ki Abdul Wahab Hasbullah itu berangkat mondok di Mekah itu berangkat tahun 1908 dan kembali ke tanah air tahun 1914. Jadi beliau mukim di sana selama 6 tahun. Nah, beliau pulang kembali ke tanah air itu persis pada tahun meletusnya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu meletus, dianggap sebagai permulaan dari Perang Dunia Pertama itu tahun 1914. Berakhir 1918. Nah, itu berarti bahwa Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini di Mekah pada waktu itu. Mekah itu pusat pergaulan Islam pada waktu itu. Terutama kalangan intelektualnya. Beliau ikut merasakan prolog dari Perang Dunia ini. Kegelisahan dunia Islam yang begitu luar biasa menjelang perang besar pasti terproyeksikan di dalam pergaulan para intelektual dan ulama-ulama di Mekah. Dan ketika berlangsung perang, tentu semuanya menunggu dengan harap-harap cemas tentang apa hasilnya. Dan rupanya kemudian hasilnya adalah kekalahan Turki Utsmani. Tercerai-berainya wilayah kerajaan yang begitu luas diduduki oleh pemenang-pemenang Perang Dunia Pertama. Dan kemudian bahkan Turki Utsmani itu sendiri dinyatakan resmi bubar pada 1924. Nah, sebelum itu 1923 keluarga Saud mendeklarasikan berdirinya kerajaan Saudiyah yang disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ibu perhatikan di sini, tidak ada Islamiyahnya di sini. Sebutannya itu Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, tidak ada Al-Islamiyahnya, tidak ada. Jadi itu kerajaan dari yang dikuasai oleh satu klan, yaitu keluarga Saud. 1923. Nah, kita juga mendapatkan informasi bahwa sebelum Kiai Wahab Hasbullah ini berangkat dengan apa yang disebut sebagai Komite Hijaz itu, sudah terlebih dahulu ada komite yang diinisiasi oleh Syarikat Islam yang mereka sebut sebagai Komite Khilafah. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada lagi khilafah. Tadinya ada khilafah Utsmaniyah yang diklaim sebagai khilafah yang sah.
bubar. Tidak ada lagi khilafah. Lah terus bagaimana ini dunia Islam ini? Sementara ibu-ibu, banyak hal di dalam syariat ini yang hukumnya digantungkan kepada wewenang imam. Harus ada otorisasi imam. Jihad itu harus di bawah kepemimpinan, jihad perang harus di bawah kepemimpinan imam. Banyak hal di dalam syariat itu digantungkan pada wewenang. Lah sekarang khilafahnya bubar. Lalu bagaimana? Nah, kita tidak banyak mendapatkan informasi mengenai komite khilafah ini ya. Apakah kemudian mereka menerima kepemimpinan keluarga Saud ini sebagai khilafah yang baru, atau bagaimana, kita tidak mendapatkan informasi tentang itu. Yang kita dapatkan informasinya adalah bahwa Ki Abdul Wahab seharusnya juga menjadi anggota komite khilafah itu, tapi gagal berangkat bersama rombongan karena telat naik kapal, ketelatan kapal, ketinggalan kapal, katanya begitu. Menurut catatan alasannya itu. Nah saya sendiri sebetulnya ya meragukan bahwa memang sungguh beliau tidak ikut berangkat bersama komite khilafah karena ketinggalan kapal. Itu saya sendiri sangat meragukan. Kalau kita lihat bagaimana zaman itu orang mau naik kapal tuh nggak kayak sekarang, berapa jam baru berangkat ke bandara misalnya, kan nggak kayak naik pesawat atau naik kereta zaman sekarang. Waktu itu harus siap-siap berhari-hari, sehingga alasan ketinggalan kapal itu ya menurut saya tidak terlalu masuk akal. Dan lebih dari itu, kenapa kemudian Kiai Wahab merasa perlu berangkat sendiri dengan komite yang lain yang beliau bentuk sendiri, yang beliau klaim sebagai komite Hijaz. Nah itu sekalian yang saya hormati, ala kulli hal ya, saya berkeyakinan bahwa para muassis ini mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan keprihatinan menyangkut peradaban Islam dan ingin menginisiasi sesuatu untuk memulai merintis perjuangan menuju peradaban baru untuk menggantikan peradaban yang runtuh. Nah kalau kita bicara peradaban, mari kita bicara konstruksi yang luas sekali, yang tidak hanya menyangkut misalnya satu wilayah terbatas, tapi ini sesuatu yang menyangkut seluruh arena dunia sebagai arena pergulatan dari peradaban itu sendiri. Hadratus Syekh di dalam Muqaddimah Qanun Asasi bahkan tidak membuat batasan apapun tentang negara. Tidak ada di situ itu ayyuhal ulama al-Indonesiun misalnya, nggak ada di situ. Atau al-Jawiyun, nggak ada. Nggak ada disebut-sebut di situ lokalitas atau batasan regional dari seruan-seruan Hadratus Syekh. Jadi seruan itu sifatnya umum, universal. Ya, nah saya yakin karena sebetulnya keprihatinan dari para muassis itu keprihatinan tentang peradaban dan mencita-citakan lahirnya satu peradaban baru untuk menggantikan konstruksi peradaban lama yang sudah bubar itu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka mustahil para muassis Nahdlatul Ulama bukan min auliyaillah, itu mustahil. Pasti beliau-beliau itu min auliyaillah. Tidak mungkin kalau tidak dengan basirah ruhaniyah yang paripurna. Orang dalam
kedudukan lahiriah seperti beliau-beliau berani berpikir tentang peradaban seperti itu. Ibu-ibu bayangkan, ini orang-orang terjajah. Ini kan bangsa jajahan ini, yang menurut Syekh Kiai Wahab dan teman-teman itu warga negara kelas 3 yang di ruang-ruang publik, martabat mereka itu direndahkan sedemikian rupa, bahkan dianggap setara dengan binatang-binatang biara pada waktu itu. Nah, bagaimana mungkin orang-orang dalam kedudukan sosial seperti itu berani berpikir tentang peradaban? Sedangkan berpikir tentang kemerdekaan Indonesia saja masih jauh sekali. Itu baru wacana diskusi di sana sini tentang kemerdekaan itu. Tapi beliau sudah berpikir tentang peradaban. Nah, ini pertama-tama peradaban adalah cita-cita dari didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, landasan dari peradaban yang diinginkan juga dinyatakan dengan tegas bahwa landasannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan hanya di dalam muqaddimah on asas saja kita bisa tangkap itu, tapi juga di dalam sumber-sumber tertulis yang lain. Misalnya dalam salah satu risalah Hadratus Syekh, yaitu risalah Ahlus Sunnah, risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ jelas sekali pondasi peradaban yang mutawatir, sanadnya mutawatir dan terbukti menjadi kekuatan yang paling besar, paling mampu menopang peradaban-peradaban besar dalam jangka waktu yang paling lama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan kira-kira muncul ya, sebagai terminologi. Kira-kira itu munculnya itu di sekitar di tengah-tengah, ya kalau ndak era Umayyah dan era Abbasiyah, tapi sanadnya mutawatir semua. Jadi kalau dirunut baik genealogi intelektual, artinya dari guru ke guru ke guru, maupun konten dari wacananya, ini semuanya bisa dilihat ya, tawaturnya, kesinambungan yang sangat kuat hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah mazhab yang mutawatir, yang lahir bukan karena ngarang sendiri, tapi merupakan akumulasi terus-menerus, akumulasi pengetahuan yang terus-menerus mengenai agama ini sejak disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini mazhab yang mutawatir. Dan kalau kita lihat sesudah itu tidak ada peradaban, konstruksi peradaban Islam yang landasannya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nyaris tidak ada, atau setidak-tidaknya tidak ada yang bisa bertahan lama seperti yang pondasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Turki Utsmani itu jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada zaman salah satu era pada zaman Daulah Islamiyah, memang ada perdebatan yang sangat keras sampai menjadi konflik politik terkait dengan adanya berbagai macam mazhab yang berbeda-beda. Tapi pada akhirnya yang bertahan sebagai mazhab dominan adalah tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada sekitar abad
mungkin ke-12 itu muncul satu imperium Syiah di Persia, dinasti Safawi di Persia. Tapi dinasti ini hanya bertahan kurang lebih 2 abad dan sesudah itu semuanya lebur di bawah pengaruh dan kekuasaan dari Daulah Utsmaniyah yang pondasinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dinasti Mughal di India juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dinastinya Mansa Musa di Timbuktu itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka para muassis kita juga yakin bahwa kalau kita berpikir tentang peradaban masa depan, maka peradaban itu juga harus dibangun di atas fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang punya karakteristik sedemikian rupa yang menjadikan kita semua sebagai penganut-penganutnya ini memiliki ruang pengembangan yang nyaris tak terbatas. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam hal syariat, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam hal syariat. Kalau kita lihat baik mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali, dalam hal syariat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mendamaikan antara nusus dengan waqa'i', antara nas-nas, antara scripture, antara teks dengan konteks realitas. Nggak kayak Wahabi yang pokoknya teksnya begitu ya begitu. Ya, ada seorang kiai yang mukim di Makkah dan mengajar di Makkah mengatakan bahwa Wahabi itu tidak punya usul. Karena yang dia lakukan pokoknya apa bunyinya teks itu aja. Ya. Nah, kata Kiai Masdar Farid Masudi, kalau nggak pakai usul, itu hasil istinbatnya ya cuma terjemahan plus sedikit gitu aja. Itu kayak terjemahan tambah sedikit, karena nggak pakai usul. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita mengenal usul, sehingga bisa mendamaikan antara teks dengan konteks. Dalam hal akidah, mendamaikan antara yang nakli dengan yang akli. Tidak cuma yang nakli saja yang dijadikan pegangan, tapi dengan nakli, dengan yang akli. Sehingga misalnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada pemahaman tadsin atas Allah. Tapi karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mendamaikan dengan akal, tidak mungkin Allah itu berjasad, punya jisim, maka tidak terjebak dalam pemahaman mujassimah. Karena mendamaikan antara yang nakli dengan yang akli. Dalam hal tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mendamaikan antara syariat dengan hakikat. Bukan melulu syariat saja, tapi didamaikan dengan hakikat, bukan hanya hakikat, tapi juga dengan syariat. Sampai-sampai ada ungkapan, karena ini menjadi prinsip yang fundamental bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa syariat itu harus diselaraskan dengan hakikat. Wawasan syariat harus diselaraskan dengan wawasan hakikat. Sehingga ada ungkapan, ya, man tafaqqaha walam yuhaqqiq ya, fahuwa tafassak. Man tafaqqaha walam yuhaqqiq tafassak. Wa man tahaqqaqa ya walam yuwaffiq ya, walam yufaqqih tazandak. Kalau ada orang mengejar syariat
tanpa punya wawasan hakikat, dia jadi fasik. Ya karena fikih itu luasnya tidak karuan. Makanya sampai ada yang bilang hukum bisa dipesan itu karena luasnya fikih itu. Ini mau dibikin haram apa halal itu bisa diotak-atik. Maka kalau cuma fikih saja tanpa ada wawasan hakikat, fasik. Tapi kalau orang hanya melulu berpegang pada hakikat tapi tidak mau memperhatikan norma-norma syariat yang kemudian dijabarkan ke dalam fikih, ya dia jadi zindik. Zindik itu artinya ya apa? Sesat tanpa terasa. Sesat tapi tidak rumokso. Zindik, tazandak. Karena ini. Nah, karena ini semua menjadi konstruksi dari Ahlussunnah wal Jamaah itu. Gabungan pertimbangan yang selaras antara nusus dengan waqa'i', antara yang nakli dengan akli, antara syariat dengan hakikat. Ini yang menjadikan kita punya ruang pengembangan yang luas sekali di dalam menghadapi berbagai macam ya realitas ke depan. Tetapi apapun juga cara kita di dalam menanggapi realitas itu, ini harus bisa dipertanggungjawabkan, secara metodologis maupun secara genealogis, secara intelektual. Maksudnya di sini genealogi intelektual kepada sumber-sumber ajaran dari madhabnya para muassis. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya ber-NU itu berarti pertama-tama adalah jelas mengikuti madhab Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi pada saat yang sama juga meneguhkan cita-cita peradaban, cita-cita membangun peradaban yang menjadi cita-cita dari para muassis Jam'iyah ini. Jadi ber-NU itu bukan sekedar ngaji kitab-kitab tentang syariat, tentang akidah, tentang tasawuf misalnya. Bukan hanya itu, tetapi bergerak untuk memperjuangkan lahirnya satu peradaban baru yang lebih baik bagi umat manusia. Itu cita-cita Nahdlatul Ulama. Dan para kiai kita membuat ilustrasi yang luar biasa terkait dengan ini. Misalnya kenapa yang dipilih ada namanya adalah Nahdlatul Ulama. Sebelumnya sudah ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Waton misalnya. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa NU didirikan untuk menjadi gerakan memperjuangkan kemerdekaan saja, saya tidak setuju. Pasti lebih luas dari sekedar memperjuangkan kemerdekaan. Karena kalau cuma memperjuangkan kemerdekaan sudah ada Nahdlatul Waton. Kenapa harus Nahdlatul Ulama? Nah ini sebetulnya di balik itu ada wawasan yang sangat dalam. Yaitu bahwa di tengah-tengah konstruksi peradaban yang tercerai-berai seperti yang terjadi pada waktu itu, sekitar awal abad atau perempat pertama dari abad ke-20. Maka pertanyaan paling mendasar adalah Islam ini harus bagaimana? Di tengah-tengah keadaan yang begitu kacau pada waktu itu, pertanyaan umum yang paling mendasar adalah Islam harus bagaimana?
Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, Islam harus bagaimana? Maka tidak ada dan tidak boleh ada yang berwenang, yang berhak menjawab selain para ulama. Karena agama ini tidak boleh ngawur. Yang boleh berbicara atas nama Islam itu hanya para ulama, tidak boleh yang lain. Nah, para ulama ini tentu juga dalam pengertian yang apa? Dalam pengertian yang otoritatif tentang ulama itu. Namanya ulama ini ya orang-orang yang memang faqih fiddin, orang-orang yang punya pengetahuan yang mendalam tentang agama, bukan sekedar sebutan populer. Sekarang ini ya, maka kita tidak boleh lalu rancu dengan terminologi ulama sebagai sebutan populer itu. Misalnya tidak boleh rancu bahwa mentang-mentang menjadi anggota majelis ulama lalu boleh disebut ulama beneran, itu kan juga belum tentu. Apalagi kalau sekedar mubalek pengajian umum misalnya, kemudian lalu pasti bisa masuk dalam kategori ulama, itu juga belum tentu. Jadi ulama beneran, ulama sesuai kategori agama tentang ulama itu sendiri. Misalnya yang disebut di dalam Quran, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian para ulama sendiri juga membuat rincian yang cukup kompleks mengenai kategori ulama. Ya tentu saja landasan utama adalah ilmu. Kemarin itu ada orang ngomong, walaupun ayam kalau takut kepada Allah ya bisa disebut ulama, kata orang ini kan nggak karu-karuan. Ulama ini harus dengan landasan itu. Makanya kalau saya ditanya orang menjadi orang itu bagaimana? Menjadi orang NU itu adalah beramal dengan ilmu, berilmu dengan guru, berguru dengan sanad. Jadi kita beramal tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, tapi harus dengan ilmu. Ilmunya harus didapat dari guru, harus ada gurunya, tidak boleh. Dan guru itu person. Person artinya orang, guru itu orang. Bukan HP, gitu. bukan laptop. Guru itu orang. Kenapa ibu sekalian? Karena agama itu bukan hanya soal kognitif. Agama itu bukan hanya soal kognitif, bukan soal pemahaman yang diserap oleh akal saja. Tapi ada aspek-aspek spiritual, aspek ruhaninya yang didapat dari guru ke murid dan seterusnya. Maka harus ada guru, dan guru harus bersanad. Dan sanadnya itu harus sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu ber-NU itu seperti itu. Kalau belum seperti itu ya berarti baru ya mungkin simpatisan NU, tapi belum sungguh-sungguh ber-NU. Karena ber-NU itu beramal dengan ilmu, berilmu dengan guru, berguru dengan sanad, bersanad yang sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini prinsip yang paling dasar. Karena yang namanya peradaban di situ punya aspek yang kompleks. Bukan hanya soal aspek nilai-nilai norma, nilai-nilai moral atau norma-norma sosial saja. Tapi di dalam peradaban itu ada elemen pergulatan ekonomi, ada elemen pergulatan politik. Maka dibutuhkan satu kerangka kubu, ya, satu framework dari kubu yang lebih dari sekedar organisasi sosial keagamaan, tapi yang punya dimensi politik yang kokoh. Dan ini Masya Allah, karena kemudian wawasan pemikiran dari para ulama kita ini juga bersambung dengan para pemimpin bangsa yang lain. Sehingga konstruksi negara yang
dilahirkan dengan proklamasi kemerdekaan itu adalah konstruksi negara yang juga punya visi peradaban. NKRI ini bukan hanya sekedar dari Sabang sampai Merauke saja visinya. Bukan hanya sekedar dari Miangas sampai ke Rote. Visi NKRI ini, tapi visi NKRI ini adalah visi tentang peradaban dunia. Itu jelas sekali. Paragraf pertama dari pembukaan D45 itu sangat eksplisit. Statementnya adalah statement tentang peradaban dunia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Bukan cuma bangsa Indonesia saja, tapi segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berkat. Jelas ini visi peradaban dunia. Nah itulah sebabnya ibu sekalian, karena NKRI ini adalah kubu perjuangan. Ini kubu perjuangan dari cita-citanya para ulama. Maka kubu perjuangan ini dengan alasan apapun, dalam keadaan apapun, menghadapi tantangan kesulitan apapun, harus dipertahankan keberadaannya. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi, NKRI ini harga mati. Kita bisa lihat para muassis itu di dalam pergulatan yang mereka lakukan. Mereka melampaui berbagai macam dinamika, bahkan kekacauan politik yang luar biasa. Mereka melakukan manuver ini dan itu dan sebagainya, sehingga ada juga sebagian peneliti menuduh bahwa NU ini oportunis. Ya. Karena menganggap manuver dari para pemimpinnya ini susah dibaca garis utamanya itu apa. Tadinya gabung dengan Masyumi, tiba-tiba keluar jadi partai sendiri. Di dalam konstituante kelihatannya menyetujui proposal tentang konstitusi negara Islam, tiba-tiba Bung Karno membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 45 langsung mendukung Bung Karno. Bung Karno bikin koalisi tiga kaki, nasionalis, komunis, dan ikut koalisi dengan komunis. Kita lihat, sehingga orang kesulitan membaca garis apa, garis konsistensinya di mana. Padahal garis konsistensinya jelas sekali. Dalam keadaan apapun, NKRI harus tegak berdiri. Apapun rupanya, bagaimanapun keadaannya, NKRI harus tegak berdiri. Karena NKRI ini adalah kubu politik dari perjuangan untuk cita-cita peradaban dari para ulama kita. Nah ini ibu-ibu saya kira ya, prinsip-prinsip dari perjuangan NU ini. Memang saya tidak nunggu sampai ada sejarawan yang nulis resmi soal ini. Tapi itu bisa tanya pada misalnya sahabat-sahabat Ansor dan yang lain-lain. Ini sudah kita kembangkan sebagai wawasan ideologis kita di dalam berkhidmah kepada Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi pertama bahwa kita mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, kita bercita-cita untuk membangun peradaban masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Itu jelas. Dan yang ketiga, bahwa dalam perjuangan untuk meraih cita-cita peradaban itu, kubu politik kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI ini dalam keadaan apapun harus dipertahankan keberadaannya demi perjuangan peradaban
yang harus terus-menerus kita lakukan hingga cita-cita tercapai.